Pada subbab ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan keuangan dalam lingkup keluarga, perusahaan, dan negara. 1. Pengelolaan keuangan keluarga. Pada dasarnya, pengelolaan keuangan rumah tangga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Jika kita tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, maka kita akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. 1. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dalam keluarga pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti makan, minum, pendidikan, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, keuangan rumah tangga tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar saja, tetapi juga kebutuhan lain yang pemenuhannya tidak mendesak. Jadi hal yang harus kita lakukan untuk mengelola keuangan keluarga adalah memisahkan antara hal yang menjadi kebutuhan mendasar dan hal yang hanya sifatnya keinginan semata. 2. Menghitung seluruh pendapatan dan membuat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Hitung seluruh pendapatan yang diterima, setelah itu buat daftar pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan, seperti tagihan listrik, tagihan air, pendidikan, dan lain-lain. 3. Mengalokasikan dana untuk tabungan. Hal ini berguna untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di luar kendali pada masa depan. Jumlah dana yang disisihkan untuk tabungan disesuaikan dengan penghasilan. 2. Pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan perusahaan meliputi 1. Cara memperoleh dana untuk membiayai usaha. 2. Cara mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai. 3. Cara perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien. A. Pendapatan dan pengeluaran perusahaan. 1. Pendapatan perusahaan jasa. Pendapatan perusahaan jasa dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Sedangkan pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan lain di luar kegiatan utama perusahaan. 2. Pendapatan perusahaan dagang. Pendapatan perusahaan dagang dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan penjualan dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan penjualan yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, sedangkan pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan lain di luar kegiatan utama perusahaan. Contohnya, keuntungan penjualan perusahaan. 3. Beban usaha. Beban operasi operating expense yaitu beban yang dikeluarkan untuk menandai kegiatan utama perusahaan. B. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan. Kesuksesan sebuah perusahaan sangat bergantung pada kemampuan manajer keuangan dalam mencari dan mengelola dana secara efisien. Ada 3 keputusan utama yang menjadi fungsi manajer. 1. Keputusan investasi. 2. Keputusan penandaan. 3. Keputusan dividen. Tujuan pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut Dian Wijayanto, tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan dan keuntungan. Untuk mencapainya digunakan 2 pendekatan. 1. Profit risk approach. Manajer tidak hanya fokus memaksimalkan laba, tetapi juga harus memperhitungkan resiko. 2. Liquidity and profitability. Manajer harus menyeimbangkan antara ketersediaan uang kas untuk membayar kewajiban jangka pendek. Pengelolaan keuangan negara. A. Pendapatan negara. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah dan nilai kekayaan bersih terdiri dari 1. Penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. 2. Penerimaan hibah. Semua penerimaan devisa, rupiah, jasa, surat berharga, dan pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak terikat. B. Belanja negara. Kewajiban pemerintah pusat diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih mencakup 1. Belanja pemerintah pusat. 2. Transfer ke daerah. C. Bidang pengelolaan keuangan negara dikelompokkan menjadi 3 subbidang utama, yaitu 1. Subbidang pengelolaan fiskal.
Kebijakan terkait alokasi sumber dana, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. 2. Subbidang pengelolaan moneter, kebijakan jumlah uang beredar, cadangan wajib, pengendalian kredit, dan pasar terbuka. 3. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan keuangan yang diserahkan kepada perusahaan BUMN sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan APBN. D. Tujuan pengelolaan negara: 1. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 2. Menjaga kestabilan ekonomi. 3. Merealokasi sumber-sumber ekonomi. 4. Mendorong retribusi pendapatan pemerintah.